kalau gue nggak percaya sama Tuhan, terus gue dicemplungin ke neraka, masa katanya Tuhan kasih, tapi at the same time, lu kayak ngancem kalau gue nggak percaya lu masukin gue ke neraka, jadi yang bener yang mana gitu. Shalom Jemaat Rebahan Indonesia. Berjumpa lagi bersama kami semua hari ini di episode lanjutan Church Uncensored. Dan seperti biasa, kita sudah akan menyiapkan topik-topik yang panas ya, terkait dengan gerejawi dan kekristenan tentunya ya. Seperti Bung Bung dan Sis yang sudah datang di sini. Ada Brother Guard seperti biasa. Hello bro. Bro Dion. Halo. Sehat-sehat ya nih. Asik. Nih kayaknya semuanya ini BTW kita kaosnya kenapa warnanya warna-warni ya? Iya. Iya. Udah kayak Avenger atau Power Ranger. ya ini makanya gue lagi meneliti di luar dunia nih ya kan. Asik. Seperti yang kalian lihat ya. Nanti gue akan ajak kalian anytime ya. Karena sekarang kayaknya juga berhubung udah agak longgaran ya. Jadi gue langsung memanfaatkan karena apa? PPKM udah agak longgaran, jadi gue memanfaatkan langsung keluar dunia aja, biar gampang. Tapi sejujurnya gue mau jujur pada malam hari ini sebelum kita mulai. Sejujurnya topik yang hari ini kita akan bahas adalah gue nggak tahu, gue nggak punya. Ya serius, kita bahas apa gitu yang seru kayak jalan-jalan sih. Iya makanya, gue pengen bahas mungkin tentang apa ya? Minyak goreng kayaknya, minyak goreng atau flexing kali ya? Atau flexing yang nggak nyebar-nyebar duit, show off, kayak seru juga tuh. Lagi in banget sekarang. Terlalu mainstream bro. Oh mainstream ya, boleh nih, Dion. Mungkin kamu ada topik-topik yang bahas nggak nih? Kalau topik dari gue ini loh, susah loh ntar kita ngobrol ya. Kayak coba-coba, anything kayaknya kita boleh coba sih. Karena biasanya kan gue yang lempar topik. Ya kan gitu. kita ngobrol-ngobrol di warung kopi nih. Iya, kita lakukan Anabel ya, analisa gembel ya. Iya, gue demen. Aduh, nih gue males anything nih. Ya. Tadi Bro Kev bilang anything, lo yakin? Lo yakin? Ntar di Bredel loh, Church Uncensored. Kalau ngomong nggak ada yang nonton bro. Ngomongin yang panas-panas bro. Yakin lo, ntar kita masuk akun gereja palsu lagi. Ya, kita yang asli. Itu yang palsu. Atau mungkin kita palsu KW2. Palsu KW2 ya. Jadi kita palsuannya palsu dong. Ya, KW2 ya. KW super aja tuh. Palsu sebenarnya nggak gitu palsu karena KW2. Oh iya, KW super kita buatan Tiongkok nih. Tiongkok ya. Biasa Thailand juga sih KW supernya bagus tuh. Minum sepaknya lompat. Sepan. Tangon saya kuat saya palung pa. Anong pai. Topiknya adalah gereja di Thailand kali ya. Gimana? Ayo Bro Dion, lu boleh lah kali ini gue kasih kesempatan lu memberikan kita ide-ide yang menarik untuk dibahas. Bukan ide lah, gue paling curhat aja ya sedikit. Paling apa ya? Ya boleh. Dulu tuh gue pernah lihat sebuah memes di internet. Jadi memes itu gambarnya Tuhan Yesus mengetuk pintu. Pasti pernah lihat dong. Iya. Gambarnya bagus, ilustrasi gitu ya, dia ngetuk pintu and so on. Terus ada bubble talk kan biasanya kan. Jadi dia ngetuk pintu terus ada bubble talknya itu macam-macam gitu lah bubble talknya, banyak versi dan bisa sudah diisi sama orang-orang gitu kan. Dia biasanya sangat memotivasi, sangat encouraging gitu. Tapi tiba-tiba saya pernah melihat satu versi yang sangat kreatif, terlampau kreatif, membuat saya jadi bertanya-tanya. Jadi bertanya-tanya bro. Jadi gini men, bubble talknya itu gambar Yesus ngetok, terus dia bilang gini, Tuhan Yesusnya bilang gini,
intinya detail lengkapnya kayak gimana aku lupa. Cuman waktu gue lihat itu dia tuh kayak meminta masuk gitu dengan penuh kasih gitu ya. Jadi aku mengetuk pintu hati kamu gitu ya, buka karena gue mengasihimu tanpa syarat. Terus tiba-tiba ada lanjutannya, men. Lanjutannya kayak gini. Tapi kalau lo nggak buka pintu nih, gue bakal bakar lo, menggoreng lo dalam keabadian. Nah, Bentar, gue biar cerna dulu nih. lo cerna dah tuh. Ini maksudnya apakah Anda ingin membahas tentang yang paling panas nih kayaknya nih? Panas banget. Nah, ini susah nih kalau panas gini nih, karena harga minyak goreng sama gas lagi naik nih. Nah, itu Cocok yang kan, bikin goreng panas. menggoreng kan sis. Menggoreng kan butuh Iya. minyak ya. Iya. Oke, lanjut. Dalam keabadian. Topiknya jadi api keabadian nih kayaknya nih ceritanya nih. Yoi, Asli man. gua nih. Yoi. Jadi somehow tuh bikin gue berpikir kok kayak Yesus yang digambarkan itu Yesus yang skizofrenik ya. Katanya dia bilang mengasihi tanpa syarat. Tapi kalau nggak dikasihi balik, gue bakar lo selama-lamanya di keabadian. Walaupun umur lo cuma 70 tahun, lo digoreng ya selama-lamanya. Walaupun umur lo baru 5 tahun meninggal, digoreng selama-lamanya. Men. Gitu. Itu sempat bikin gue gelisah sih. Sempat bikin gue gelisah karena gue selama gue jadi Kristen, tempat yang dinamakan neraka itu sudah diajarkan dari gue di sekolah minggu. Sampai akhirnya memang pas gue akhirnya tahu Injil Kasih Karunia, hampir gak pernah ya dibahas ya neraka ya gitu ya. Sehingga jujur nih, ini jujur, lo boleh sepakat boleh enggak, bebas, karena menurut gue percaya neraka ada atau enggak itu enggak prinsip sih. Yang prinsip kan percaya Yesus dan keselamatannya eksklusif dari dia kan. Tapi gue pribadi gue a bit questioning neraka itu ada apa enggak sih gitu ya. Walaupun itu relevan apa enggak sekarang buat kehidupan lo setelah ngerti bahwa Yesus sayang sama lo. Cuman dulu a bit scary for me untuk akhirnya terus terang gue jadi nggak terlalu percaya sih ada neraka. Entah itu neraka dalam definisi geografis, emang ada tempatnya, atau dalam definisi biblical gitu ya. Karena gue pernah pelajarin juga kata neraka, kata aslinya kan ada macam-macam tuh, ada Gehenna, ada ya mungkin Brother God lebih ngerti lah ya. Dan ketika itu ditelusurin tuh ada yang bilang itu tempat di Israel, bukan tempat neraka yang kayak Dante Inferno gambarkan. Kalau kalian pernah tahu Dante Inferno, itu kan dia menggambarkan ada beberapa level neraka kan. Cuman pas memes itu kasih tunjuk Tuhan yang skizofrenik itu lumayan mengganggu gue sih. Karena yang gue tahu Tuhan tuh mengasihi tanpa syarat, dan sosok Yesus tuh bukan sosok yang violent gitu. Wah, Sudah, kita sudahin aja kali ya diskusinya ya. Oke, sorry gue ada urusan lain. Akan lanjutin aja. Gue lagi di luar dunia, tapi gue bukan di neraka. Sorry nih ya, mohon maaf ya. Undur diri dulu nih gue nih. Mohon maaf nih ya. Soalnya Ya, gini, Brother God sama Sis Jeff. Si Bro Kevin yang pakai kata anything tadi, ya gue kasih ide lah. Sekalian gue curhat ya. Karena itu lumayan mengganggu gue dulu. Gimana kalau menurut teman-teman? Seru ini, seru. Jadi dari yang saya simpulkan, Bro Dion nggak terlalu percaya bahwa neraka secara tempat itu ada ya. Kalaupun ada atau nggak ada, buat Bro Dion juga nggak signifikan, karena Bro Dion in a way berada dalam posisi aman karena percaya kepada Tuhan Yesus, menerima keselamatan yang Tuhan Yesus berikan lah. Nah kalau Bro Kevin, nah mumpung lu bukan jadi host nih, gua tanyain ke kalian. Udah, kenapa Nah, gue dilempar?
Sorry. Karena selama ini lu ngelempar, Vin. Jadi lu sekarang dilempar. Ya benar. Sorry. Giliran. Sinyal agak putus-putus karena gue di luar dunia. Ya. Kita tungguin, Kev, kita tungguin. Kita isiin pulsa sekarang kalau mau. Kita isiin pulsa. Aduh, kacau. Tapi menarik sih menurut gue ya. To be honest, kalau ditanya secara pribadi, ya ada atau enggak, gue nggak tahu coy, karena gue belum pernah ke sana. sama kayak ke ya apa ya, ke tempat yang gue belum pernah kunjungin kali ya. Ya walaupun gue bisa lihat di videonya pun, I guess selama gue belum pernah ke sana, gue tuh tipikal yang kalau gue belum pernah ngerasa langsung sih, gue nggak bisa bilang itu ada atau enggak gitu ya. Menurut gue belum gue rasain. Tapi kalau secara apa yang gue percaya sih, nah menurut gue itu again yang sejauh ini gue percaya masih kayak satu paket sih. It's surga dan neraka. Ya gue nggak tahu ya. Mungkin itu karena juga dari apa yang gue percaya dari kecil. So basically validnya kalau menurut gue percaya banget sama surga. Neraka, to be honest, ya harusnya masih sepaket sih. Jadi kalau ada surga, so I guess should be ada neraka. Jadi kayak again, ya mungkin itu apa yang kita gelap, baik jahat gitu ya. Terang gelap, baik dan jahat, exactly. Jadi kayak itu satu paket. Cuman kalau pertanyaannya, kalau questioning about that, mungkin gue pernah. I mean today gue mungkin nggak lagi questioning itu, tapi maksud gue kayak lagunya Ahmad Dhani kalau kalian tahu, jika surga dan neraka tak pernah ada. Jika surga dan neraka tak pernah ada. Menurut gue itu it's just a song, tapi buat some people mungkin itu emang bener-bener itu menarik sih, karena gini loh, ya sometimes kita kan cuma berpikirnya dari segi keagamaan bahwa dijanjikannya ada surga dan neraka, jadi kayak you choose which side you want gitu. Jadi kalau nggak ada itu semua, ya mungkin kalau gue refleksinya, kalau kita nggak diiming-imingi atau ditakuti dengan itu, apakah kita tetap kayak mencari the supreme being itu atau Tuhan gitu? Nah itu juga gue pernah meng-questioning itu juga sih. Jadi kayak apakah secara otak nih gue udah sebenarnya dari kecil, terlepas dari agama apapun itu, mengajarkan ke arah sana kan tujuan akhirnya kan itu kan kayak dari kehidupan. So di posisi ini sih gue masih percaya itu valid sih ya. Maksudnya surga neraka itu ada buat gue, tapi again iya, kalaupun nggak ada ya bisa aja kan ya, gue bukannya meniadakan, tapi bisa aja ternyata nggak ada. Tapi ya for now gue I guess poinnya kayak lumayan agak mirip Bro Dion, kayak itu yang penting gue percaya kayak apa yang gue percaya lewat percaya pada Kristus atau kasih karunia itu yang menyelamatkan gue, dan gue percaya itu adalah hal yang baik ya. Kalau orang bilang itu surga, dan I believe that's surga gitu. Dan kalau neraka, ya gue percaya itu satu paket sih. That's from me. Kalau Sis Jeffy gimana mungkin? Nah, gue lempar lagi ngerasain loh. Aduh, lempar. Lo ada Tapi- tanggapan tapi- sendiri nggak? Tapi diskusinya mungkin kalau mau diarahin di benak teman-teman, kalau boleh direnungin sedikit aja, cocok nggak sih gambaran Yesus yang pengasih itu tiba-tiba melakukan sesuatu yang sangat violent? Apalagi kalau violentnya itu kayak yang digambarkan oleh si Dante's Inferno itu, yang benar-benar orang disiksa dan segala macam. Maksudnya, can you imagine, bisa nggak sih kita masukin gambar yang sangat baik itu tiba-tiba jadi cold-blooded torturer gitu? Yeah. Mungkin Jeffy, Sis-Jeff, monggo aja, gimana? Kalau gue menurut gue sih nggak matching. Karena kalau gue misalnya, gue share sedikit ya pengalaman gue. Gue dulu pernah waktu gue SMP, gue dikasih satu buku gitu dari temen gue tentang akhir zaman. Nah di dalamnya itu ada cerita-cerita tentang neraka juga gitu. Terus udah gitu ya ada juga teman-teman gue yang bilang intinya mirip kayak yang lo bilang, Dion. Yesus ketok pintu, kalau kagak lo masuk neraka, intinya gitu ya. Jadi kayak teman-teman gue cerita kayak intinya tuh, Jeff, lu mesti percaya Yesus, hidup lu bakalan penuh damai sejahtera gitu, lu bakalan diselamatkan. Kalau enggak ya, orang yang nggak percaya Yesus nanti masuk neraka gitu kan. Nah sementara di waktu itu gue juga udah baca buku tentang neraka, buku tentang akhir zaman yang mengerikan kayak gitu. So singkat cerita, akhirnya gue,
daripada gue masuk neraka, gue mendingan percaya Yesus. Nah, akhirnya selama lumayan tuh berapa ya, 15 tahun kali ya gue hidup, lebih pokoknya belasan tahun itu gue hidup di dalam ketakutan kalau gue masuk neraka. Jadi gue percaya sama Yesus yang katanya baik, tapi percayanya karena gue takut masuk neraka kayak gitu. Terus udah gitu somehow, Well, that works kan? iya, That jadi works kan? Akhirnya jadi lu kayak apa percaya ya? Yesus kan? Iya, jadi kayak gue kayak pelayanan di Fire gereja. influence. Iya, terus begitu gue Fire baik sama influence. orang, terus gue ngikutin peraturan-peraturan yang ada di Alkitab, itu karena gue bener-bener takut masuk neraka, bukan karena gue tahu Tuhan sayang sama gue gitu. Jadi ada satu titik di hidup gue tuh kayak apa ya, udah sick of it gitu loh. Jadi gue berdoa dan gue tanya Tuhan gitu, gue bilang, Tuhan, masa sih Tuhan kayak begitu, masa sih Tuhan kayak ngancem gitu, kayak kalau gue nggak percaya sama Tuhan, terus gue dicemplungin ke neraka, masa katanya Tuhan kasih. Terus udah gitu, tapi at the same time, lu kayak ngancem kalau gue nggak percaya lu masukin gue ke neraka. Jadi yang bener yang mana gitu. Jadi gue berdoa nanya Tuhan kayak gitu. Sampai satu titik Tuhan bukain kebenaran-kebenaran, termasuk ada gue pergi ke salah satu gereja yang istilahnya juga sepaham sama gue gitu. Dan dijelaskan tentang kasih karunia Tuhan, dijelaskan tentang kasih Tuhan kayak gitu kan. Dan akhirnya pas gue pergi, ya kebetulan gerejanya GBC. Yes. Jadi gue ke gereja GBC, terus begitu gue yang kayak, oh ternyata nggak gitu ya. Itu akhirnya gue bener-bener ngerasain kasih Tuhan, gue bener-bener ngerasain bahwa Tuhan tuh sayang sama gue, terima gue apa adanya. Dan saat itu gue akhirnya percaya sama Yesus, karena gue ngerasain dia sayang sama gue gitu. Dan akhirnya gue gue kayak jatuh cinta sama dia, bukan karena gue takut masuk neraka lagi, tapi karena gue ketagihan sayangnya Tuhan ke gue kayak gitu loh. Jadi pas udah gue ngerti konsep sayangnya Tuhan ke gue, jadi gue nggak tahu ya kalau soal neraka. Yang gue paham akhirnya gini, kalau kita nggak percaya Yesus, hidup kita tuh kayak di neraka, dalam arti gini, hidup kan banyak masalah ya, hidup banyak konflik, hidup banyak hal-hal yang nggak sesuai dengan keinginan kita. Terus kita deal dengan emosi kita deal sama pikiran kita deal sama ketakutan kita deal sama kekhawatiran kita, dan itu bisa bikin kita ngerasa hidupnya kayak di neraka banget gitu loh. Kalau misalnya mau ngomongin tentang feeling like hell gitu kan. Jadi sebenarnya kehadiran kasih Yesus itu tuh membuat kita tuh keluar dari hell gitu loh. Menurut gue, kalaupun kita nih masuk surga, ini pendapat gue secara pribadi ya, kalau kita masuk surga suatu hari nanti, ini kita mati ya masuk surga. Tapi kalau kita percaya Tuhan dan masuk surganya karena kita takut masuk neraka gitu ya, mungkin di surga juga kita masih ngerasain kekhawatiran, ketakutan, dan akan ngerasa kayak hell juga gitu loh di hati dan pikiran kita gitu loh, di soulnya kita gitu loh. Karena kan ya itu kan kayak, nggak tahu, untuk gue roh jiwa itu kayak attach gitu ya, jadi satu gitu. Tapi works dong, karena kan lo kalau jualan rasa takut kan lebih membuat orang jadi nurut ya. Nah, itu gue marketing yang sangat oke tuh, menjual rasa takut tuh, neraka. Gue sempat kepikiran itu juga kayak lo dia. Jadi gue pikir, loh kenapa nih? Sorry ya, kalau ada yang tersinggung, but this is my personal opinion. Okay. Kalau misalnya ada orang-orang yang sharing entah itu di atas mimbar atau lagi di dalam kelompok-kelompok kecil misalnya, atau dalam kelompok yang kayak kita sekarang di Zoom. Jadi kayak istilahnya, kamu harus berbuat baik ini, kamu harus mengampuni ini, kamu harus melakukan firman Tuhan ini. Kalau enggak masuk neraka loh, kamu mesti perpuluhan. Kalau enggak masuk neraka, itu jadi kayak, gue jadi kepikiran, jangan-jangan konsep masuk neraka, nanti masuk neraka, itu sebenarnya konsep manusia untuk memanipulasi dalam bentuk agama. I don't know, kayak gue sempat kepikiran gitu sih. Ya karena Anda hanya jemaat, ya kan? Ya saya tidak bisa menyalahkannya. Karena ada hamba-hamba Tuhan juga yang bodohnya sama gitu. Ya itu aja pendapat gue, digantungin situ aja. Ya, buat yang pada tersinggung ya, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya kasih tahu alamatnya Jeffy di mana.
Mantap. Tolong di-cut aja kalau gitu. Tapi ada Jadi yang lebih kita keren mancing lagi memang loh. nih. Brokev sama Brogat sama Sisjep ada yang lebih keren lagi. Bukan cuman kalau kamu nggak ngelakuin yang masuk neraka, tapi dia bilang kalau dia sudah sempat berkunjung ke neraka, Bo. Wah, itu Wow. marketingnya lebih jago lagi. Nyindir, Kayak another level. Beneran. Pulang pergi lagi, bro. Tapi Bukan berkunjung Tapi doang, itu- pulang pergi. Nah, Broger, tapi itu works. Akhirnya itu membuat banyak orang ketika altar call, mereka maju semua dan menyerahkan diri mereka kepada Yesus. I don't know, I cannot judge for the right reason or for the wrong reason, I don't know, but that works gitu. That works. Tapi yang Mana Broger? Tapi yang menurut gue yang kayak gitu ya, gue tahu juga yang hal kayak gitu. Tapi menurut gue akhirnya orang-orang terima Yesus bukan dengan rasa kayak oh Tuhan tuh sayang banget sama gue, tapi oh Tuhan gue nggak mau masuk neraka. Jadi kayak sebenarnya kasihan akhirnya yang maju-maju percaya Yesusnya itu gitu ya. Nggak tahu itu menurut gue ya. Jadi kasihannya bisa jadi dia datang tapi dengan pemahaman yang didorong rasa takut gitu kan. Iya. Broger, gimana Broger? Bagus tuh Nah, jualannya tuh. ini menarik nih. Iya. Pertama kita mesti tegasin. Ini yang kita percaya, yang saya percaya kita percaya bahwa kekristenan itu bukanlah agama ya. Terus kenapa? Karena agama itu membuat banyak peraturan. Agama itu seolah-olah dibuat untuk menghindari tempat yang namanya kesengsaraan. Ada yang bilangnya neraka, ada yang bilangnya dilahirkan kembali jadi binatang dan sebagainya. Sesuatu kehidupan afterlife yang tidak nyaman. Dan memang dalam realita kita menemukan bahwa banyak orang datang kepada Tuhan sebagai asuransi kebakaran tadi, asuransi masuk neraka. Gue nggak yakin banget sih tentang Tuhan Yesus itu pribadi yang benar-benar ada. Apakah dia pribadi yang benar-benar sebaik ini? Ceritanya sih baik banget dah. Dia mau jadi manusia, menderita, gantikan mati buat saya, menebus dosa saya, gitu kan, menyelamatkan saya. Gue nggak terlalu percaya. Tapi andai dia benar dan saya salah, waduh, ini jaminannya seumur hidup nih, bro. Bukan seumur hidup lagi, eternity, selamanya. Yang seperti Bro Dion bilang tadi, hidupnya cuma 60 tahun, 70 tahun, nggak sebanding sama hukumannya. Nah, terus, tapi lagi, kita sama-sama percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang kasih. Ya, terus mengenai neraka, kalau kita bilang nih, kalau kita argue bahwa jangan-jangan neraka itu cuma tempat imajinasi untuk nakut-nakutin, untuk bikin threat, ancaman supaya orang hidupnya benar, ya. Tapi jangan lupa, di Alkitab itu ada satu tokoh yang paling banyak ngomongin tentang neraka, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau saya pribadi, saya sangat percaya neraka itu ada. Tetapi, nah ini ada tetapinya, Tuhan tidak menciptakan neraka buat manusia. Itu perlu kita garis bawahi. Karena Tuhan menciptakan neraka itu tempat penghukuman iblis beserta anak buahnya, malaikat-malaikat yang memberontak kepada Tuhan. Ya, coba kita bayangkan, Tuhan itu sangat mengasihi manusia. Itu sudah obvious kalau kita lihat di Alkitab. Ya, Tuhan kitab Roma bilang, waktu kita masih menjadi seterunya, jadi musuhnya, dia itu mengasihi kita. Terlebih-lebih lagi sekarang kita sudah dijadikan anaknya. Ya, terus Tuhan, hebatnya ya, Tuhan Yesus itu begini loh. Dia itu sayang banget sama kita, sama manusia. Dia mau turun rendah menjadi manusia, yang walaupun buat beberapa banyak orang, Tuhan menjadi manusia itu keluar lewat kelamin lah, hidupnya susah lah, dihina, diludahin, masa Tuhan buang air besar misalnya kayak gitu ya. Itu buat mereka itu suatu kehinaan. Dan memang betul, kekristenan itu mengakui bahwa Tuhan menjadi manusia adalah sebuah kehinaan. Tetapi kehinaan yang bukan lagi kehinaan, karena kehinaan yang dia lakukan adalah untuk melakukan sesuatu untuk menyelamatkan yang sebenarnya kita yang semestinya terhilang. Jadi Tuhan menciptakan neraka, sekali lagi, bukan buat manusia, tetapi buat orang-orang yang, bukan buat iblis dan pengikutnya. Tetapi
Kalau ada orang-orang yang memilih, ini saya tegaskan lagi, memilih, mereka betul-betul memilih untuk menolak kebaikan Tuhan. Jadi kita mesti bedakan. Ini jadi pertanyaan nanti akan cabang-cabang lagi nih. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah dengar Injil? Bagaimana dengan orang-orang yang di dalam hutan dan sebagainya? Kita percaya Tuhan punya cara untuk menjangkau orang-orang itu. Ya, sama seperti Tuhan menjangkau saudara dan saya. Ada yang ketakutan karena dengar ancaman masuk neraka, gitu ya. Ingat soal cerita tentang anak yang hilang? Anak yang hilang itu sebenarnya anak bapaknya, tapi dia punya pandangan buruk tentang bapaknya. Somehow dia benci sama bapaknya, dia meninggalkan bapaknya, hidup tidak benar. Tapi waktu dia mengingat kebaikan bapaknya, dan dia pulang, waktu dia bukan mengingat kebaikan bapaknya, dia lapar, dan dia ingat di rumah bapaknya banyak makanan. Jadi dia pulang ke rumah bapaknya bukan dalam hal arti kata dia bertobat, menyesal kepada bapaknya bahwa dia jadi anak yang durhaka. Bukan. Dia menyesal karena dia sekarang kelaparan. Jadi dia akan lakukan apapun, yang penting bisa makan. Waktu dia pulang dengan alasan yang salah, katakanlah kita terima Tuhan dengan mau cari cewek di gereja, cari cowok di pasangan di gereja, cari bisnis, cari prospek di gereja, alasannya salah masuk ke gereja. Tapi di gereja Tuhan bisa memakainya untuk menangkap kita, sehingga kita menerima dia. Tuhan itu baik sekali. Saya teringat di Ulangan 30, Tuhan hari ini memperhadapkan kepada kalian kematian dan kehidupan, berkat dan kutuk. Sebenarnya pilihan gampang nggak? Gampang lah. Hidup mati, berkat kutuk, kita pilihnya gampang. Tapi ternyata banyak sekali orang yang susah memilihnya. Makanya Tuhan menganjurkan, pilihlah kehidupan. Gitu loh. Jadi tentang neraka ini, buat saya positif, neraka itu secara tempat geografis ada. Adanya di mana? Di perut bumi atau di mana? Buat saya itu nggak penting. Tapi saya percaya itu ada. Dan tempat itu disiapkan untuk menghukum iblis beserta kroco-kroconya. Tetapi jika ada manusia yang sengaja memilih masuk ke dalam neraka, menolak kebaikan Tuhan, dia itu memilih masuk neraka. Satu lagi, contoh tentang neraka. Saya tidak mendapati cerita di Alkitab, ada orang masuk neraka dan dia bertobat. Nggak ada. Contohnya salah satunya adalah orang kaya dan Lazarus. Masih ingat ceritanya ya? Ceritanya orang kaya ini masuk neraka, Lazarus dipangku sama Abraham. Orang kaya ini melihat ada suatu lembah, suatu dinding yang tidak bisa dia lewati. Dari sana ke sini, dari sini ke sana. Terus dia malah bilang sama Abraham, Bapak Abraham, wah dia udah mulai mainin suku nih, mainin ras. Gua Yahudi, lu Yahudi. Hai Abraham, ini keturunan nih ya, katanya. Tolong dong, suruh si Lazarus itu celupkan air di jari di airnya, kasih ke saya. Dia sudah memainkan perannya lagi sebagai orang kaya dan orang miskin. Pada saat itu dia udah di dalam neraka, menderita, si Lazarus di surga. Dia masih beranggapan Lazarus itu budak, Lazarus itu pengemis. Tolong dong dia celupin jarinya dia, kasih ke saya. Gitu. Jadi, somehow dia masih bisa nyuruh-nyuruh, kirim orang ke dunia. Gitu. Tidak ada kata, saya menyesal, saya tidak hidup benar, sehingga saya masuk ke tempat seperti ini. Nggak ada. Somehow, sesuatu yang tidak mengerti, somehow, Tuhan, saya percaya Tuhan lebih sedih daripada kita. Kalau sampai ada manusia yang akhirnya memilih kematian. Karena buat saya neraka itu sebenarnya ekuivalen dengan kematian kedua. Karena tanpa Yesus, semua manusia ini menurut bahasa Alkitab, kita adalah orang-orang yang mati. Tapi waktu kita menerima Tuhan Yesus, kita dilahirkan kembali. Aku memberikan hidup, kata Tuhan Yesus. Hidup yang berkelimpahan. Jadi begitu sih menurut saya. Bro, sis. Menarik banget, Bro Gad. Aku jadi ingat gara-gara statement tadi kan bilang kalau dengan sengaja menolak gitu ya, alasannya apa? Ya biasanya kan kalau penolakan akan Kristus itu karena kita merasa kita sanggup untuk melakukannya sendiri kan, nggak butuh kasih karunia kan. Nah kalau kita teliti ya, Tuhan Yesus itu ngomong tentang neraka ke siapa sih? Ke siapa coba? Nah exactly.
orang Farisi, tapi kepada orang yang berdosa dia sungguh kasih itu tadi, kasih karunia gitu ya. Kemudian bahkan Paulus pun tidak pernah mention tentang neraka, tapi dia berhasil memenangkan satu kontinen gitu. Jadi aku setuju sih, ketika kita menolak artinya kita menuhankan kemampuan kita untuk bisa sampai di surga kan. Nah itu bentuk penolakan akan Yesus, sehingga ya yang menolak Yesus siapa lagi ya si iblis-iblis tadi kan. Berarti kita bersekutu sama iblis itu, dan tempat kita di neraka. Walaupun definisinya beda-beda. Kalau menurut aku, kamu nolak Yesus di bumi aja sudah ada di neraka sebenarnya, nggak perlu nunggu mati kan. Bro Kev kayaknya lagi mau ini nih. Saya kembalikan lagi ke MC-nya kepada Anda. Sorry, suhu di sini masih dingin, tapi di studio sudah panas memang. Iya, benar Bro Dion. Yesus itu ngomong-ngomong yang keras-keras itu kepada orang-orang Farisi. Kenapa? Karena Yesus itu sayang sama mereka. Kenapa mereka menolak dia? Coba kita bayangin ya. Pura-puranya kita tempatkan posisi kita sebagai Tuhan Yesus. Dia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, membuat banyak mujizat yang menolong orang, mencelikan mata yang buta, mentahirkan orang kusta. Tetapi orang-orang tidak melihat itu sebagai sesuatu kebaikan. Malah orang-orang itu mencari cara untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Bahkan mereka akan bilang, kamu memakai kuasa Beelzebul, kuasa iblis, untuk melakukan semua mujizat ini. Jadi, untuk itu Tuhan Yesus ngomong yang keras seperti gitu. Tapi kita mesti lihat hati Tuhan sebenarnya. Dia menangis terhadap bangsa Israel. Yerusalem, Yerusalem, aku ingin melindungi engkau di bawah kepak sayapku seperti induk ayam. Tetapi engkau menolaknya. Yesus bilang, engkau menolaknya. Kalian menolaknya. Kerinduan Tuhan, seperti kita ketahui, Tuhan adalah roh, dan manusia tidak bisa melihat Tuhan. Karena semua yang melihat Tuhan akan mati. Untuk itulah Tuhan turun menjadi firman itu menjadi manusia. Supaya kita semua bisa melihat Tuhan tanpa mati. Dan waktu kita melihat Yesus secara pribadi berjalan di bumi ini, melihat apa yang dia lakukan, mengenal isi hatinya, dia mengutarakannya dengan bahasa yang semua orang bisa ngerti. Tapi yet manusia tetap menolaknya. Ya, tidak ada jalan lagi selain pilihan itu dieksekusi. Jadi di satu sisi Tuhan adalah Tuhan yang kasih, betul, yes banget. Tapi kita jangan lupa di sisi satunya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang benar dan adil. Dan dia tidak bisa membiarkan orang yang menolak keselamatan yang dia berikan itu free to go istilahnya. Semua ada konsekuensinya, tapi Tuhan sebenarnya sudah membayar konsekuensi semua manusia ini. Tinggal keputusan kita mau menerima anugerahnya itu apa enggak. Gitu loh. Gitu sih. Wow. Gitu Bro Kev. Gimana Bro Kev? Luar biasa dan biasa di luar ya, seperti saya ini. Oh, tapi gue juga sambil berpikir sih akhirnya, karena dari tadi gue nggak mikir ya. Ya mungkin itu kayak gue ngerasanya itu ya as simple as terang dan gelap gitu kali ya. Makanya tadi kayak menarik banget sih kan, Tuhan itu adil dan suci, dan ya dia judgment, maksudnya dia penuh dengan kasih karunia tapi juga sangat adil gitu. Jadi gue ngebayangin dia emang ya kayak terang dan gelap. Dia adalah terang dan seisi dunia itu actually gelap gitu. Ya kalau di tempat segelap apapun, kalau gue nyalain lampu sih selalu terang sih. Nggak ada kegelapan lagi gitu setelah dinyalain lampu. So basically Tuhan tahu dia tuh seperti itu. Gue adalah terang dan semua ini manusia itu berdosa, dan lu pasti lenyap kalau ya tadi kayak Bro Gard bilang gitu. Jadi konsepnya emang gue bukannya mau memusnahkan kalian, tapi gue adalah terang. Kalau kalian digelap, ya gini, ya kayak gue ini kan yang belakang gue agak gelap-gelap tapi ada bintangnya gitu ya. Bintang yang bikin itu jadi terang gitu. Tapi the thing is, puji Tuhannya adalah Yesus datang sebagai kasih itu. Dia mau menunjukkan kayak ayo lu semua tuh lu semua berhak merasakan terang tanpa menjadi mati. Itu kayak yang tadi Bro Gard bilang. Jadi it's so beautiful. Itu benar-benar kayak yang tadi Bro Dion sama Sis JV juga bilang, it's about love.
kalau tanpa kasih dan kasih itu datang kan, iya benar banget, masa sih kasih datang nahan iming-iming, hati-hati lu mati gitu. Tapi gue yakin banget Tuhan Yesus tuh emang hatinya selembut itu dan dia pengen ngerangkul semua kita. Dan gue juga percaya sama Bro Gard sih, gimana pun caranya kita nggak tahu, seluruh dunia pasti akan somehow nih Tuhan punya caranya sendiri. Ya mungkin dengan ditakut-takutin lu juga bisa, bener kayak Bro Gard bilang. Ya, which is sometimes kita berpikir kok aneh ya lu mau ditakut-takutin gitu, but maybe itu cuman part dari perjalanan hidup orang-orang tersebut ya, atau mungkin berbagai cara lain yang gue yakin nggak bisa kebayang karena kita cuma manusia. So I guess tadi gue jadi merenung juga sih, basically talking about gelap itu once lawatan itu udah datang, once Tuhan Yesus udah datang, but then kita tetap ada orang-orang yang think dia bisa do it everything alone gitu, berdasarkan kekuatan sendiri. So dia nggak butuh dikasihi, dia nggak butuh kekuatan supreme being atau Tuhan, karena dia ngerasa ya mungkin itu pilihan hidup, it's a free will mungkin ya. So ya I guess ya gue nggak tahu nih gimana nih para jemaat rebahan Indonesia, apakah Anda pernah ada merasa seperti itu ya, we don't know, dan atau kalian juga punya pandangan yang mungkin berbeda juga. Kita sangat menginvite banget brother sister sekalian untuk komen dan memberikan pandangan juga. Again, apa yang kita sampaikan hari ini ya itu adalah pendapat kita dan ya diskusi warung kopi ini, walaupun saya di luar angkasa tapi tetap menuju ke sana. Intinya kita membahaskan lagi kok kepada saudara-saudari rebahan Indonesia ini yang punya pandangan sendiri. Kayaknya kita bebasin aja gitu kan, kalian mau komen apa, but then esensinya kalau yang gue lihat adalah bagaimana cara kita menghidupi kekristenan yang enjoyful gitu ya. Enjoyful bener gak sih kata-katanya? Gitu gak sih? Bro Dion, coba lo tambahin lagi bro. Enjoyable dan juga tebel. Ya gak sih? Enjoynya tebel maksudnya. Tapi kalau misalkan diskusinya kira-kira mana yang lebih efektif ya untuk mengenalkan kekristenan kepada orang yang masih belum tahu gitu ya, belum pernah kenal, tuh lebih efektif takut-takutin apa lebih efektif dikasih kasih sih sebenarnya? I mean based on facts gitu ya. Iya. Atau mungkin itu pertanyaan yang salah kali ya. Pertanyaannya bukan matters of quantity, berapa banyak yang datang, tapi kualitas yang datang gitu. Pada Tuhan tuh emang karena dia tahu Tuhan ini sayang. Apakah mungkin quantity dulu baru quality? Iya makanya kalau nggak ada quantity, quality jadi nggak berfungsi mungkin. Sebagian orang berpikir. Ya, bro. Nah itu dia. Karena yang metode yang takut-takutin itu udah jelas tuh market share-nya spiking. Lebih besar. Tapi gue ingat kayak di Alkitab kan sempat juga dibilang kalau Yesus itu kan kayak mempelai pria gitu ya. Kan kita jadi mempelai wanitanya. Gue cuma ngebayangin seandainya di dalam kehidupan kita deh, nggak usah jauh-jauh, kita kayak aku ya, misalnya aku dilamar sama cowok gitu ya, terus cowok ini mau jadi suami aku, tapi dia ngancem gitu, pokoknya aku nih sayang sama kamu, kalau kamu nggak sayang sama aku, nggak jadiin aku suami kamu, aku bikin hidup kamu kayak neraka ya gitu. Terus akhirnya kayak jadi kalau aku nggak nikah sama kamu, hidup aku jadi kayak di neraka. Iya, jadi aku nih sayang sama kamu. Benar, aku sayang sama kamu. Tapi kalau kamu nggak mau jadi istri aku, kamu hidupnya bakal aku bikin jadi kayak di neraka gitu. Terus akhirnya misalnya kita cerita, ya udah deh gue nikah sama dia, terus gue nikah gitu. Nikah, setiap bangun tidur, gue dikasih peraturan mesti ngomong, I love you my husband. Itu kayak gak enak banget gitu. Jadi apa ya, kalau tadi Bro Dion bilang soal keefektifan, ini agak melenceng dikit ya, sorry. Cuman kalau misalnya dibilang, kamu harus percaya Yesus tuh sayang sama kamu, kalau kamu masuk neraka, itu kayak gimana ya, menurut gue nggak asik banget gitu. Karena Tuhan tuh kayak, justru kita blackmail Tuhan, menurut gue ya, kita jadi nge-blackmail dia gitu loh. Karena dia nggak kayak gitu banget, karakter dia jauh banget dari itu gitu. Dan ya sayangnya ada orang yang masih pakai statement itu dengan dia bilang udah bolak-balik ke neraka. Well,
nggak kebakar ya gitu. Apa namanya, terus begitu dengan dia bilang, wah kalau di neraka lu diginiin, jadi lu better percaya Yesus. Gila, menurut gue itu kayak wow, itu nge-blackmail Tuhan banget, karena percaya yang gue alamin secara pribadi, Tuhan nggak kayak gitu sama sekali. Tuhan itu seperti yang gue setuju, seperti yang tadi Kogar udah juga share ke kita semua gitu, dia tuh bener-bener penuh kasih banget gitu loh. Kalau lo kayak nggak yakin, gimana penuh kasihnya hidup gue begini-begini, ya silahkan langsung doa sama Tuhan dan bilang, Tuhan kalau lu sayang sama gue, lu tunjukin, dan gue yakin dia pasti tunjukin ke lu, karena itu terjadi di hidup gue berkali-kali. Kalau kita nggak yakin Tuhan sayang sama kita, berdoa minta aja, Tuhan tunjukin kalau lu sayang sama gue, dia akan buktiin dia sayang banget sama kita. Itu aja sih. Menarik. Thank you, sis. Brogar, gimana bro? Nutup nih, tadi Kevin ngomongin tentang free choice ya. Saya jadi ingat, pastor saya pernah ngomong gini, waktu Adam dikasih free choice, dia dikelilingi dengan semua kebaikan Tuhan, kesempurnaan ciptaan Tuhan waktu itu. Tetapi dia jatuh. Jadi gini, Adam tidak bisa mempraktekkan free choice-nya selain waktu dia mengambil melanggar larangan tersebut. Jadi waktu dia nyate babi, anjing dikulitin, kucing ditendang masuk jurang, itu dia tidak melakukan menjalankan free choice-nya. Karena free choice-nya waktu itu hanya satu larangan, kamu nggak boleh makan buah ini. Jadi dia melakukan yang lain itu tidak melanggar free choice-nya, tidak exercise free choice-nya, maksud saya gitu. Jadi waktu dia melakukan free choice-nya, yaitu mengambil buah itu, dia jatuh ke dalam dosa. Nah, karena itu juga semua manusia itu jadi manusia yang berdosa, mati menurut bahasa Alkitab. Dan manusia ini memiliki free choice juga. Dan selama kita tidak memilih free choice-nya, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan, kehidupan kita itu seakan-akan tidak mengexercise free choice kita. Jadi kebalikannya Adam adalah free choice-nya mengambil buah itu, memakannya. Buat manusia di dunia ini semuanya, free choice-nya dia yang dihitung Tuhan adalah waktu dia menerima keputusan bahwa aku mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan saya, Juru Selamat saya, menebus saya. Itu dia mengexercise free choice-nya dia. Gitu. Dan kembali tentang JV, saya percaya Jeff, bahwa kebaikan Tuhan, Roma 2 ayat 4 bilang, tahukah kamu bahwa kebaikan Tuhan menuntun kita kepada pertobatan? Saya percaya cara paling efektif menjaring anak-anak Tuhan adalah bukan mengkristenkan orang ya, tapi membuat orang jadi pengikut Kristus, adalah menceritakan, mengabarkan kebaikan Tuhan. Karena kita percaya, waktu kita mengabarkan kebaikan Tuhan, karena Kristus itu, Yesus itu pribadi yang mudah banget dicintai. Kalau kita benar-benar terbuka, melihat dia apa adanya. Tidak dibungkus oleh topeng-topeng agama dan lain-lain. Tidak ada cacat dalam diri dia. Tidak ada sesuatu yang bisa kita komplain terhadap diri dia. Semua apa yang dilakukan baik dan semuanya baik. Gitu loh. Sekian dari saya. Menarik banget. Togar tadi Bro Kev bilang our task itu bukan mengkristenkan ya. Bukan our task juga sih. Misinya bukan mengkristenkan, ya. tapi membuat pengikut Kristus ya. Itu kan dua hal yang beda ya. Tapi gini, aku setuju sama Brogar. Kita pegangannya adalah apa yang ada di Bible kan. Bahwa kebaikannya yang memimpin pada pertobatan. Kalau misalkan nanti ada yang nge-challenge metode mana yang lebih powerful, mungkin mereka berdasarkan data mereka akan bilang takut-takutin, tapi mereka lupa kalau ternyata Paulus nggak pernah khotbah tentang neraka, tapi dia menang satu kontingen, ya kan? Jadi ya, tapi again balik lagi ke premis awal, nggak signifikan kok, nggak terlalu prinsipil kamu percaya neraka apa enggak, tapi yang prinsipil itu kamu percaya Yesus apa enggak gitu loh. Yes, betul. Jadi bebas aja siapa yang mau percaya neraka, nggak mau percaya neraka, itu bebas aja sih, nggak perlu gontok-gontok. Nggak percaya neraka masuk neraka loh. Nggak mungkin kalau nggak percaya Yesus, masuk neraka ya? Gimana sih ini? Diskusinya jadi bingung. Gitu sih, tapi ya nggak prinsipil sih.
Cuman nah yang menarik dari forumnya Church Uncensored ini kan kita itu tidak dilarang untuk berpikir kan, bahwa Yesus pun ngajarin dengan perumpamaan sehingga kita harus berpikir kan. Bahkan kita boleh bertanya kan. Kadang tuh orang-orang di gereja tuh untuk nanya hal seperti ini tuh merasa terkondem. Gitu kan. Nah yang aku syukurin adalah kita punya platform untuk kita bertanya tapi tanpa harus merasa terkondem gitu kan. Kan kalian pasti baru tahu nih. Ditangkap aja. Ya. Tangkap terus disalibkan kan. Ya paling. Nah itu jadi I wish para teman-teman yang dengerin gitu ya, kalian bisa terbebaskanlah dari rasa takut akan neraka gitu. Meskipun itu nanti misalkan ada atau nggak ada pun kalian bisa terbebaskan karena yang membebaskan kita tuh sejatinya adalah kasih Kristus kan, bukan karena neraka itu kan. Neraka itu akan membelenggu kalian justru gitu. Kalau dari gue gitu sih, teman-teman, thank you diizinkan boleh bertanya dan jujur gitu ya. Karena kalau gue tanya di toko sebelah, gue udah dianggap Sebenarnya kita juga ngomongin nanti di belakang. It's okay, tapi gue tahu banget karena topeng semuanya. Nggak ngomonginnya tapi benar juga ya. Nggak. Bebas. Iya, Bro Dion, betul Dion. Bahwa kita nih Injil itu adalah artinya kabar baik. Ya. Kenapa Paulus nggak pernah ngomongin neraka? Karena neraka adalah kabar buruk. Tidak ada tempat di kabar baik tentang kabar buruk. Itu aja. Terus dengarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Maka kamu akan terhindar dari kabar buruk itu. Oke. Mantap sekali. Iya sih, gua rasa kebanyakan dari kita mungkin ada sebagian orang yang maksudnya mengenal Kristusnya karena disiplinnya dari kabar buruknya dulu gitu ya. Padahal nih, gue bersyukur juga sih. Gue dan gue yakin brosis kalian juga ngerasain Kristus dari kabar baiknya ternyata lebih menyenangkan dan again yaitu kebaikannya yang menuntut kita ke pertobatan. Lu nggak perlu dikasih yang jelek-jelek, lu justru suruh cicipin yang enak supaya once lu cicipin ya udah lu akan hidup di dalam yang enak itu dan not even thinking about itu apa sih yang buruk-buruk itu. Ya karena kita juga diambil dari yang buruk itu, kita nggak ngerasa kita punya hak untuk jadi baik gitu sih. Jadi menurut gua keren banget sih kasihnya Kristus. Keren banget. Seru banget sih obrolan hari ini. Jadi ternyata nggak sepanas itu ya. Cukup dingin ternyata. Atau mungkin karena ini musim hujan ya. Tapi gua harap juga para jemaat rebahan juga bisa feel apa yang kita mau coba obrolin dan sampein. Karena ternyata ngobrolin tentang neraka tuh bisa asik juga ya. It's about mungkin gue juga banyak belajar sih hari ini, jadi kayak itu membukakan pikiran gue dan gue yakin teman-teman juga yang nonton para JRI Jemaat Rebahan Indonesia juga kalau ada yang punya pandangan yang mungkin jadi terbukakan juga ya we pray for you dan kita berdoa supaya Anda cepat masuk Kristen. Loh kok jadi kristenisasi ya? Bukan. Enggak, tujuannya bukan itu. Tapi ya I mean sharing a good God's love itu somehow itu yang menyenangkannya menurut gue ya. Itu yang mahal sih menurut gue. Jadi kita beruntung banget bisa mengecap kekristenan lewat kebaikan Kristus gitu. Gitu kali ya. Mungkin untuk episode hari ini kita sudah sampai di situ. Ada lagi mungkin yang mau ditambahkan atau mau di wrap up dari teman-teman? Kalau nggak ada mungkin kita langsung buka topik selanjutnya. Iya nggak sih? Nyambung nggak sih? Ya, banyak ya. Oke. Intinya sih kita kembalikan lagi ke para jemaat sekalian. Terlepas dari perbedaan pandangan, apakah kalian percaya neraka itu ada atau enggak. It's not really principle sih buat kita juga. Tapi again, once Anda mengenal kebaikan Kristus, itu yang menuntun Anda kepada kebenaran yang sejati sih. Dan menurut gua perubahan hidupnya itu kerasa banget sih. It's not by your works, tapi by His works gitu sih. So you decide, you can have your own opinion.
So semoga episode kali ini juga cukup menyegarkan kalian. So sampai jumpa di episode Church Ancestor berikutnya. Terima kasih semua yang sudah hadir. Thank you. Bro Dion, Thank you semua. Jeffy. God bless you. Bye. Sampai jumpa di Church Ancestor berikutnya. Bye bye. God bless. Bye. Bye.